pelajarannya di belajar tentang sejarah, salah satunya Museum Wayang. Museum Wayang ini dulunya merupakan gereja. Nanti kita akan tanya lebih dekatnya atau juga lebih persisnya tentang Museum Wayang dengan salah satu pegawai yang ada di sini, dengan Mas Ganteng pastinya. Assalamualaikum Mas, izin ini saya Mutia, ini dengan siapa ini? Perkenalkan, nama aku Andri Kapro, saya asal dari Bogor. Nama panggilannya Andri ya? Kak Andre. Andri ya, Mas Andri ya, oke. Mulai dijelaskan tentang Museum Wayang ini sekilasnya aja Mas. Boleh, Andrinya adalah sebuah gereja lama yang didirikan oleh Sulawesi pada tahun 1640 yang bernama Nurul Melawan Barat. Lalu setelah itu bangunan ini direnovasi selama 4 tahun. Itu dari tahun 1737 sampai 1776. Lalu berganti nama menjadi Nurul Melawan Barat. Lalu bangunan ini diresmikan di Museum Wayang pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Sultan Syarif yang pada saat itu menjadi gubernur pada Jakarta. Oke baik, untuk yang di belakang kita ini intinya tentang apa sih Mas? Museum Wayang dari mana? Ini adalah wayang golek Jawa Barat dari Sunda ini. Wayang golek dari Jawa Barat, iya. Ini dari mulai kapan? Nggak kurang tahu. Dari 2013. Oke baik, nih wayang golek ya, aku juga kurang ngerti sih untuk kesenian. Oke baik, kita lanjut lagi. Adalah berencong. Berencong itu sejenis apa? Berencong itu adalah salah satu perangkat pada pagelaran wayang ini. Fungsinya untuk penerangan. Ini digantung di atas kepala dalam dan fungsi itu sebagai penerangan atau lampu. Mas Andri, ini luasnya ada kurang lebih ada berapa banyak sih ini untuk Museum Wayang sendiri ini? Itu sekitar 2 lantai. Oh, ini ada 2 lantai, baik. Jadi kalau untuk jumlah keseluruhan museumnya ini ada berapa koleksi? Itu ada 6.800 koleksi. 6.800 dari seluruh Indonesia. Dan mancanegara ini. Yang paling tua dari mana nih? Yang paling tua itu ada boneka Katakali, nanti kita lihat. Oh. Karena ini kan juga mau Jumat, takutnya kan kita Mas juga mau ini, kita juga ngejar waktu juga. Siap, ini di sekilasnya aja nih tentang. Sekilasnya aja. Sekilasnya aja. Ini adalah wayang golek Jawa Barat atau Sunda, mengisahkan tentang kisah Ramayana. Oke. Antara Rama dan juga Sinta. Juga sama dengan di mana Ravana berhadapan dengan Subali, tokoh Subali. Ngerti aku nih. Nah, di sini kita lihat dulu, di sini ada gunungan atau kayong. Berfungsi sebagai pergantian pada pagelaran wayang, pergantian adegan dan penutupan pada pagelaran wayang. Namanya gunungan atau kayong. Ada adegan Dewi Sinta sedang melihat kijang emas yang bernama Kalamarica itu. Dan dia menyuruh Rama untuk menangkap si kijang emas tersebut. Makanya di Bogor kijang banyak ya? Itu kijang mas kan? Kalau di sana Bogor banyak banget kijang ya, berarti ini salah satu istilahnya zaman dulu. Seperti itu, istilah-istilah dalam masyarakat begini. Ini jelmaan. Oke, makanya banyak di sana Bogor terutama. Nah, boleh kita lihat di sini tembikar Semar. Fungsinya adalah sebagai celengan. Ini adalah tembikar terbuat dari tanah liat. Adalah tapar Semar buat celengan dan masukin uang itu lewat bagian mulutnya. Di bawah kerajaan Alengka selama 13 tahun. Burung Garuda yang burung Garuda yang bernama Jatayu. Ini Jatayu yang sedang menolong Dewi Sinta yang telah diculik oleh Rahwana selama 13 tahun. Tapi sayangnya kekuatan Rahwana terlalu kuat yang membuat Jatayu ini sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Sehingga ada tokoh Rama dan Laksamana sedang bertemu dengan burung Garuda Jatayu sebelum meninggal. Yang mengabarkan bahwa Dewi Sinta sedang diculik oleh Rahwana selama 13 tahun. Wayang golek itu terbuat dari kayu albasia atau kayu sengon. Tokohnya adalah Semar, pengikut atau kawan setia. Dari Rahwana yang bernama Kumbakarna. Tapi sayangnya dia malah tewas di pertempuran yang namanya Kumbakarna Guguran karena melawan pasukan Rahwana. Wayang apa mas? Wayang kulit. Ini adalah Kumbakarna juga wayang golek ini. Makanya Kumbakarna. Dites oleh Rama karena Rama ini melakukan kesusahan dari Dewi Sinta. Dia mengatas Dewi Sinta untuk masuk ke Kumbakarna. Kenapa? Dia mengatas jika Dewi Sinta terbakar, dengan tidak suci untuk Islam. Akhirnya Dewi Sinta pun masuk dan keluar dengan selamat, yang menandakan dirinya masih suci. Nah,
ada tokoh Alibaba jadi raja. Makam Muara Jenderal Belanda. Oh, oke. Tapi sekarang kerangkanya sudah dipindahkan ke Museum Prasasti yang ada di Tanah Abang. Dan juga sudah dipindahkan ke negara asalnya yaitu Belanda. Muara Jenderal Belanda. Masyarakat ke arah sana menggunakan gundala-gundala ini untuk tradisi memanggil hujan. Tapi sekarang digunakan untuk hanya menyambut tamu saja. Dan juga cara memainkan itu sama seperti yang luar, jadi ada orang sebenarnya lalu memainkan di dalamnya. Fungsinya si gali-gali ini adalah untuk upacara kematian dari seorang lelaki atau perempuan yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk agar sang arwah bisa naik ke surga dengan cepat ini. Betawi itu tidak mempunyai budaya wayang, Ibu. Tapi karena jaraknya berdekatan dengan Bogor, Ya, masyarakat ini tertarik untuk membuat wayang. Dibuatlah oleh Kitizar Purbaya pada tahun 2001. Cerita tentang masyarakat terkenal yang ada di Betawi. Ada si Gampang, si Pitung, dan kisah terkenal yaitu si Manis di Batang Ancol. Batang Ancol, di mana ada tokoh utama yang masih Tiaria. Kiki Padmala ini. Zaman dulu. Dan yang di sini ada dibuat oleh Bapak Ki Itu Susmono. Fungsinya untuk tari-tarian pertunjukan wayang orang. Yang menunjukkan bahwa sangat berbeda atau sekitar 52 aksesoris yang sedang legal pakai. Dan nanti ini aku koleksinya bisa lihat yang melingkar ini itu namanya gapit, pegangan penahan wayangnya gapit. Benang kayak gini. Iya, yang dari sini. Oh, Yang tangan penggerak tangannya itu namanya tuding. ini tuding, ini gapit. Gapit yang keren. Gapit dan tuding wayang kulit sendiri itu terbuat dari tanduk kerbau. Oh, ini asli tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Untuk satu kerbau itu bisa menghasilkan 3 wayang kulit besar seperti ini. Berbeda dengan yang kecil bisa 11 sampai 12 macam. Kita kulit dari Surakarta. Ada cakil, togok, dan juga bilung. Dalam kisahnya, si cakil ini adalah raja yang jahat, Ibu. Dan si togok ditugaskan untuk menjaga si cakil agar tidak berbuat jahat. Tapi sayangnya si togok malah ikut-ikutan jahat. Getuk patruk itu yang itu gimana sih maksudnya? Getuk Pak Petruk gitu? Ada, Ibu, nanti kita lihat. Oh, juga. Ya, ada Pak dari kardus. Hah? Dari kardus. Oh, ini kardus. Tokohnya Kumbakarna. Adik dari Rahwana yang menandakan dia sangat jahat. Oh iya, banyak bajunya ya dari depan itu salolanya ya. Ya, 10 wajah. Berapa? 10? 10 wajah. 2, 3, 4, 5. Iya, 10. Beruang aben. Ini dari yang kerbau itu juga. Dari kulit kerbau yang sana. Ini Krishna. Krishna yang tadi kita lihat Yudhistira. Ya, orang-orang. Jadi selain dari wayang goleknya ada juga wayang kulit Betawi. Tokohnya ada yang Bima, bapaknya Gatot Kaca dan juga Arimba. Ada wayang kulit dari berbagai macam daerah. Tokohnya semua Gatot Kaca, cuma berbeda daerahnya. Cara membedakan itu dari corak batiknya dan ukurannya. Salah satu contohnya yang dari mana gitu, salah satu yang agak terang dikit, ini kayaknya terang dikit ya? Ibu ini dari Bali, Waktu Bali. Banjarmasin, Banyumas, Mojokerto, Betawi, Ciamis, Cirebon, Yogyakarta sampai Surakarta. Wayang suluk atau wayang penerangan. Fungsinya untuk menyadarkan kemerdekaan pada zaman penjajahan. Dibuat pada tahun? Dibuat pada tahun 1945 sampai 1949. Tahun 1943. 1943. Tokohnya dari Rahwana. Dari sini mulai dari muda hingga dia tua. Yang mukanya semakin merah dan semakin matanya semakin merah. Yang menandakan dia sangat tua. Nah, yang ini tadi
ditanyakan. Oh, Ada ini. Semar, yang pertama Semar. Ini Semar. Semar, Enggak. Gareng, Gareng yang ini. iya Gareng, Berutan, Petruk, Oke, ini dan Petro. Bagong. Yang terakhir. Ceritanya tentang pengawal pahlawan setia atau pengawal kesatria yang baik. Ada tokoh juga, tokoh Arjuna. Yang Banja. Menggunakan kulit sapi dan menggunakan cat minyak. Dari Palembang. Yang berasal dari Palembang. Tokohnya Rahwana yang sedang membakar halaman. Ada juga dari Palembang ya? Palembang. Jadi dari berbagai macam daerah banyak. Ada juga dari luar negeri. Oh, ada juga. Ya. Ini ada wayang kulit dari Cirebon. Tokohnya adalah 9 Penokawan. Kenapa 9? Karena 9 ini menandakan Wali Songo Oh iya. yang menjabarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Curis, dan Begal Buntung. Tokohnya adalah Pandawa 5, yaitu Yudhistira, kakak tertua. Yang besar ini namanya Bima. Lalu disusul dengan Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Dan juga ada wayang kulit Surakarta, tokohnya bersama 4 sekawan atau 4 punakawan. Ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Dia memiliki warna unik karena dia dibuat oleh dalang terkenal yang bernama Dalang Kondang.